Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Padi dengan NIM 442420032. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kostiawan Sukamto SPDMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Industri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang utilitas pabrik. Adapun pokok pembahasan di sini ada 6. Yang pertama ada utilitas pabrik itu sendiri, kedua unit penyediaan listrik, yang ketiga unit penyediaan air, yang keempat ada unit pengadaan uap, yang kelima ada sistem utilitas udara tekan, dan yang keenam petunjuk untuk pemberlakuan. Utilitas pabrik. Sebuah pabrik mempunyai dua sistem proses utama, yaitu sistem pereaksian dan sistem proses pemisahan atau pemurnian. Kedua sistem tersebut membutuhkan kondisi operasi pada suhu dan tekanan tertentu. Dalam pabrik panas biasanya disimpan dalam fluida yang dijaga pada suhu dan tekanan tertentu. Fluida yang paling umum digunakan adalah air panas dan uap air karena alasan murah dan memiliki kapasitas panas yang tinggi. Fluida lain biasanya digunakan untuk kondisi pertukaran panas pada suhu di atas 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer. Yang kedua ada unit penyediaan listrik. Dalam masyarakat modern yang industri dan perekonomiannya maju, tenaga listrik memegang peranan yang sangat menentukan. Sulit dibayangkan jika sebuah pabrik tanpa pemakaian tenaga listrik. Nah, karena untuk menggerakkan beberapa alat misalnya dibutuhkan motor listrik, dan motor-motor listrik yang dipakai pada berbagai alat semuanya membutuhkan listrik sebagai tenaga penggerak. Pada instalasi pabrik yang lebih modern umumnya dipakai motor tersendiri untuk setiap alat produksi, meskipun menggunakan motor kecil saja. Konstruksi motor yang lebih kecil dirancang dengan bentuk yang kompak dan tertutup agar motor tidak mudah rusak karena pengotoran. Selanjutnya ada unit penyediaan air. Kebutuhan air pada umumnya dan air pengisi ketel pada khususnya pada industri-industri yang menggunakan tenaga uap adalah suatu hal yang amat perlu mendapat perhatian. Pada pabrik-pabrik di mana uap atau steam merupakan sumber tenaga sebagai tenaga penggerak dan sekaligus juga merupakan sumber panas dipakai dalam pemanasan, penguapan, dan pengkristalan. Air pengisi ketel. Macam-macam air yang dapat digunakan sebagai air pengisi ketel adalah air sumur dan air kondensat. Air kondensat sudah murni sehingga tidak perlu mengalami pengolahan yang khusus, sedangkan untuk air yang berasal dari sumur perlu mendapatkan pengolahan lebih dahulu. Selanjutnya, unit pengadaan uap. Uap atau steam sangat berperan penting dalam proses untuk penggerakan mesin-mesin bertenaga uap dan pemanas awal. Sebuah ketel uap digunakan untuk mengubah air menjadi uap dengan pertolongan panas. Ditinjau dari tenaga termis panas yang didapat dengan pembakaran bahan bakar, ketel uap termaksud external combustion engine, yaitu pesawat tenaga di mana pembakaran bahan bakar dilakukan di luar pesawat mesin uap itu sendiri. Nah, uap yang dihasilkan mempunyai tenaga termis, tenaga potensial, dan tenaga kinetis yang dimanfaatkan, yaitu pertama sebagai tenaga termis yang dikandung uap dapat langsung digunakan sebagai bahan pemanas pada proses industri. Kedua, tenaga potensial dari uap diubah menjadi tenaga mekanik dengan mesin uap untuk selanjutnya diperoleh tenaga mekanik. Dan yang ketiga, tenaga kinetis dari uap diubah menjadi tenaga putar dengan suatu turbin uap. Selanjutnya dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Selanjutnya yaitu sistem utilitas udara tekan. Plant industri menggunakan udara tekan untuk seluruh operasi produksinya yang dihasilkan oleh unit udara tekan yang berkisar dari 5 horsepower sampai lebih 50.000. Departemen Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa 70-90% udara tekan hilang dalam bentuk panas yang tidak dapat digunakan, gesekan, salah penggunaan, dan kebisingan, sehingga kompresor dan sistem udara tekan menjadi area penting untuk meningkatkan efisiensi energi pada plant industri. Selanjutnya ada bahan bakar. Bahan bakar diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor. Nah, bahan bakar dapat berbentuk bahan padat, cair, atau gas yang dapat bereaksi dengan oksigen atau udara secara eksoterm. Panas dari reaksi eksoterm tersebut dapat langsung digunakan untuk pemanasan atau sering juga diubah dulu menjadi bentuk energi lain. Nah, besaran yang penting pada bahan bakar ialah panas rendah, yang menyatakan banyaknya panas yang umumnya diperoleh pada pembakaran dalam keadaan normal. Selanjutnya ada operasi pembakaran. Kalau pembakaran diperoleh dari reaksi bahan bakar dengan udara dipergunakan untuk satu, menaikkan
menaikkan suhu bahan bakar yang dibakar dalam dapur. Kedua, menaikkan suhu campur bahan bakar dan udara. Yang ketiga, sebagian besar yang lain terbuang sebagai radiasi ke sekeliling. Dan selanjutnya terbawa keluar cerobong dalam gas asap. Selanjutnya konduksi dan konveksi ke peralatan dapur. Kemudian ada petunjuk untuk operator. Oven dengan bahan bakar batu bara. Yang pertama, kedalaman api 15 inch dari pintu. Pemasukan batu bara 1,5 sampai 2 sekop penuh tiap skip luas pembakaran. Bila kebanyakan menghasilkan asap dan boros bahan bakar. Kedua, kisi-kisi pembakaran harus selalu tertutup oleh bahan bakar. Dijaga ketinggian nyala api, garukan digunakan bila perlu. Bara api yang tertutup abu harus dicegah dengan membersihkan api secara hati-hati. Setelah pembersihan, nyala api akan dibersih kembali. Selanjutnya, arah batangan penyangga api harus teratur dan bila bengkok harus segera diluruskan. Kemudian pemasukan udara dijaga agar nyala api baik. Kebocoran oven harus dicegah agar tidak ada udara luar masuk. Yang kedua, oven dengan bahan bakar gas. Burner harus selalu bersih dan dipelihara secara rutin. Yang kedua, penutup oven harus bebas, bekerja baik dan rapat agar udara luar tidak masuk. Ketiga, mengendalikan udara yang tepat harus selalu dijaga agar nyala api baik. Untuk lebih tepat dilakukan analisa gas asap akan lebih membantu para operator bila dilengkapi alat pencatat karbon dioksida. Kemudian pada blast furnace yang umum yang bekerja dengan nyala api non luminous, nyala api yang panjang dan lemah menunjukkan